Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di tengah bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat menjalani kembali kehidupan yang Tuhan percayakan. Dengan demikian berarti hari baru ini, hari yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani sebaik mungkin. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami mampu untuk melaksanakannya. Untuk itu kami ingin membaca firman Tuhan yang kembali mengajarkan kepada kami, memberitahukan kepada kami mengenai kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan juga menolong kami di dalam membaca firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pendiri agama Konghucu bernama Kung Fu Se. Itu memiliki suatu ajaran. Ya, ajarannya banyak, tapi ini salah satu saja ajarannya, yaitu tentang harmoni. Ia mengatakan demikian: hanya jika raja berperan sebagai raja dan rakyat berperan sebagai rakyat, hanya jika ayah berperan sebagai ayah dan anak berperan sebagai anak, maka masyarakat akan harmonis. Nah, menurut Kung Fu Se, jika tiap orang berada di tempat yang semestinya dan berperan sebagaimana mestinya, maka hidup dan segala hubungan hidup akan harmonis. Ya, jadi kalau orang dewasa berperan sebagai orang dewasa, anak muda berperan sebagai anak muda, bagaimana tahu memperlakukan orang dewasa tahu bagaimana memperlakukan anak muda, terus anak kecil berperan sebagai anak kecil. Nah, ini akan harmonis. Akan menjadi tidak harmonis jika orang dewasa tidak tahu berperan sebagai orang dewasa, tidak memberikan contoh teladan yang baik, tetapi sebaliknya berkelakuan kekanak-kanakan, gampang tersinggung, mudah marah sembarangan. Nah, ini tidak cocok ini. Ini akan menjadi tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata harmoni itu berasal dari bahasa Latin, artinya harmonia. Di dalam bahasa Indonesia, harmonia ini artinya selaras atau serasi. Sebetulnya bukan cuma Kung Fu Se yang punya ajaran harmoni, tetapi Tuhan Yesus juga mengutamakan harmoni. Dan menurut Tuhan Yesus, harmoni itu yang paling mendasar berasal dari pihak Allah sendiri. Jadi Allah sendiri itu yang memulai untuk melakukan yang namanya harmoni itu, atau mengusahakan harmoni. Allah lah yang berprakarsa atau yang memulai untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, antara manusia dan Allah. Itu Allah yang memulai, Allah yang memprakarsainya. Supaya apa? Supaya terjadi harmoni. Penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan puncak dari usaha Allah untuk melakukan harmonisasi. Usaha Allah untuk melakukan harmonisasi, untuk berdamai dengan manusia. Jadi ternyata bagi Allah penting sekali ya untuk mengusahakan harmoni. Dan harmoni itu dimulai dari usaha untuk berdamai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 23 dan 4 kita baca itu sebetulnya mau berbicara, atau Tuhan Yesus mau menekankan bahwa pemulihan hubungan dengan sesama, pemulihan hubungan dengan sesama kita itu adalah hal yang sangat penting. Dan bahkan perlu dilakukan mendahului hubungan dengan Allah. Jadi begini,
ketika kita mau beri persembahan. Terus itu untuk Allah kan begitu. Tapi kita ingat bahwa mungkin ada perilaku kita yang telah menyakiti hati sesama kita, atau di hati sama kita ada sesuatu begitu. Kita terlanjur melukainya. Atau dengan kata lainnya, ada hubungan yang tidak baik nih, ada hubungan yang tidak harmonis. Kita letakkan dulu persembahan kita itu, lalu kita harus pergi berdamai dulu dengan sesama kita itu. Setelah itu baru kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi perbaikan relasi di antara sesama manusia itu didahulukan lebih dahulukan daripada beri persembahan kepada Tuhan. Karena manusia ini, sesama kita ini yang kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Nah yang kelihatan ini itu didahulukan dulu. Baru kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya apa? Ini menurut saya, Tuhan ingin supaya kita itu, kalau kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, menunjukkan ibadah kepada Tuhan, tunjukkan dulu hubungan baik kita dengan sesama. Jadi bisa dikatakan, untuk apa sih kita beri persembahan? Untuk apa sih kita beri harta kita kepada Tuhan? Kita berikan pelayan kita pada Tuhan. Tapi kita kepada sesama kita seenaknya, kita menyakiti, kita berperilaku seenaknya kepada dia. Tidak cocok. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah hubungan baik dengan sesama. Lalu kemudian baru kita datang melakukan hubungan dengan Tuhan seperti beri persembahan. Artinya begini juga. Bukan karena kita telah memberi persembahan kepada Tuhan, atau kita memberikan diri kita pelayan kepada Tuhan, lalu kita boleh seenaknya berperilaku kepada sesama kita. Itu nggak cocok. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki harmoni, Tuhan menghendaki keselarasan, Tuhan menghendaki hubungan yang serasi di antara kita, dan itu dimulai dari perdamaian. Mengusahakan damai. Dari mengusahakan damai ini akan terwujud hidup dan relasi yang harmonis. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita evaluasi diri. Kita bagaimana relasi kita dengan sesama, apakah kita terlanjur menyakiti, bahkan mungkin ada di dalam hati saudara kita yang terluka oleh sikap dan perbuatan kita. Mari kita sadari itu, kita minta ampun pada Tuhan. Lalu kita mengusahakan untuk pulih, untuk berdamai dengan sesama kita itu. Lalu kemudian mari kita datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kita berupa uang, harta, talenta, waktu, diri kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Supaya berkenan kepada Tuhan. Sehingga harmonis hubungan kita dengan sesama, harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah berinisiatif, berprakarsa, memulai lebih dahulu untuk berdamai dengan kami. Supaya terjadi harmonisasi di dalam hidup kami dengan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya terjadi juga harmonisasi hidup kami dengan sesama. Tolonglah dari hari ke hari. Supaya kami mampu untuk memperjuangkan perdamaian, kami mampu untuk perjuangkan hidup yang harmonis di antara kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.